Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Karena ini rekamannya siang-siang, ya hari Minggu. Kita akan membahas sedikit tentang tugas 2 ya. Mungkin banyak yang masih bingung dan juga sudah dikerjakan ternyata kurang pendalamannya. Kita akan bahas juga di tugas 2 ini. Sebenarnya tugas 2 ini berkenaan dengan web 2 juga yang akan dipresentasikan. Jadi tugas 1 kemarin fokus pada masalah, dan tugas 2 ini ada fokus pada solusi. Tentunya masalahnya itu harus jelas dulu apa, dan nanti solusinya akan terlihat jelas juga. Kalau misalkan sekarang teman-teman masih bingung untuk masalah yang ingin di solve atau diuraikan, maka tentukan dulu masalahnya seperti apa. Tapi kebanyakan memang sudah terlihat ya, masalah-masalahnya sudah banyak juga. Baik, kita mulai. Saya akan buka dulu materinya, itu web 2 ya. Ini web 2 tentang manajemen pelayanan publik. Sini ada judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang kita kemarin sudah bahas, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, lalu kajian pustaka, teknik pengumpulan data, dan sekarang terakhir adalah pembahasan, lalu simpulan dan saran, serta tidak lupa daftar pustaka yang diambil. Kita lewat ya. Identifikasi, rumusan masalah, tujuan, ini kegunaan, manfaat, ini kajian pustaka, ini gambaran umum, bisa diambil dari geografis, tupoksi, kondisi atau pemerintahannya. Kondisi pemerintahan itu seperti apa? Biasanya tinggal copy paste di web resmi. Ini tugas 1 yang sudah kita kerjakan ya. Tugas 1 ini pada sesi 3, mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik. Lalu kita masuk ke tugas 2 ya. Tugas 2 ini ada pada sesi 5, di mana mahasiswa menyusun solusi inovatif. Di sini ya, solusi inovatif dan strategi implementasi berdasarkan teori pelayanan publik. Jadi ada 2, solusi inovatif dan strategi implementasinya seperti apa. Jadi mungkin solusinya sudah ada, tapi masih kacau. Kita bisa jadi incremental. Incremental itu memotong-motong atau mengambil sebagian yang bagusnya kita solve dengan beberapa cara yang baik-baik gitu. Ataupun kita membuat solusi baru untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada topik yang teman-teman ambil. Baik, di sini berdasarkan pada masa tugas 1 ya, ingat tugas 1, mahasiswa menawarkan solusi ide baru yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mungkin di sana teman-teman sudah melihat dilaksanakan solusinya di dinas ataupun tempat penelitian teman-teman, tapi ternyata masih belum ada hasil. Nah, itu bisa juga diambil. Ataupun di sini memaksimalkan ide barunya juga bisa. Itu sangat bagus juga. Tapi tetap ide baru, solusi itu harus terukur dan teruji. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas. Lalu di sini mahasiswa menggunakan teori pelayanan publik, menjelaskan solusi yang ditawarkan. Ini bisa jadi keterkaitan, misalkan teori-teori yang sudah dimasukkan tentang reliability atau misalkan akuntabilitas, itu bisa dimasukkan juga. Lalu di sini menjelaskan strategi pelaksanaan atau implementasinya. Untuk memperjelas, saya sudah membuat seperti ini ya, membuat yang urutan ya supaya lebih gampang juga. Karena kan tadi agak susah dan berbelit ya. Dan ini lebih mudah lah. Mulai dari caranya seperti apa, strategi-strateginya, lalu siapa yang terlibat, sampai good practice kan kita juga harus itu juga ya, harus melihat sesuatu yang sudah terjadi gitu. Bukan hanya kita misalnya menyarankan sesuatu tapi ternyata itu tanda kutip sangat jelek atau membingungkan atau malah bisa memperburuk. Maka good practice ini harus dianalisis juga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, caranya seperti apa. Jadi cara mengatasi masalah di sini.
Contoh misalkan saya ambil kemarin aja di salah satu topik misalkan di parkir ya. Ya, ada salah satu mahasiswa yang buat masalah parkir liar. Nah, di sana caranya untuk seperti apa nih untuk mengatasi parkir liar tersebut? Terutama kan banyak masalahnya di sana juga, mulai dari ormas, mulai dari kebutuhan ekonomi, mulai dari apa lokasi, karena semakin jauh dengan lokasi pemerintahan itu semakin rawan terjadi mal administrasi terutama di parkir liar tersebut. Nah, di sini caranya seperti apa? Contoh misalkan saya ingin mengajukan, salah satunya adalah penerapan hukuman denda 1 juta bagi setiap orang yang melakukan proses parkir liar. Nah, misalkan seperti itu. Misal aja ya. Nah, di sana berarti mekanismenya kita harus ukur juga caranya seperti apa. Oh, ternyata dalam membuat suatu aturan itu perlu dari atas dulu. Paling tidak mulai dari bupati atau gubernur. Nah, membuat suatu aturan. Nah, mekanisme seperti apa? Mulai dari pengajuan, terus misalkan pendataan, terus mulai penyusunan, itu dijelaskan di sini. Nah, mekanisme seperti apa dijelaskan. Nanti teman-teman dijelaskan sampai uh, mendetail ya di sini. Lalu tahapannya seperti apa atau langkah-langkah dari awal sampai akhir. Contoh misalkan kita akan menjelaskan tadi tentang parkir liar, di mana solusinya kita ingin menerapkan denda 1 juta untuk semua gitu. Jadi tahapannya mulai pengajuan bagi misalkan ke gubernur tentang draft apa peraturan parkir liar 1 juta misalkan. Nah, itu sampai dianalisis kita langkah-langkahnya seperti apa sudah. Nah, di sini perlu pendalaman juga. Perlu pendalamannya dari mana, Pak? Dari internet terutama. Cara-cara untuk melakukan mediasi, melakukan proposisi, terus membuat satu aturan di sini ada. Nah, terus ya yang harus dipersiapkannya apa? Misalkan peraturan-peraturannya seperti apa? Oh, ternyata yang harus dilakukan itu membuat draft peraturannya dulu. Draft peraturannya seperti apa? Atau bisa jadi materialnya seperti apa di sini. Perlu dukungan siapa aja? Atau imaterialnya juga misalkan. Perlu adanya apa? Semangat yang sama misalkan di sini. Teman-teman bisa narasikan. Ingat ya, bukan cuma tahap di sini, tahapan juga di persiapan itu bukan cuma poin-poin aja tapi harus dinarasikan. Nah, terus di sini siapa aja yang terlibat? Oh, tadi misalkan ada gubernur, ada misalkan DPR atau misalkan yang lain-lain tergantung apa fokus yang kita lakukan. DPR-nya maksudnya DPRD ya kalau secara daerah. Lalu juga perlu juga asosiasi parkir juga karena parkir itu kalau misalnya ada asosiasinya juga. Mungkin banyak penolakan juga tadi. Sini penolakan nanti akan dimasukkan potensi dan hambatan. Nah, pernahkah ada misalkan daerah yang melakukan denda yang tinggi untuk parkir? Nah, ini di sini kita cari good praktisnya seperti apa. Contoh lain, kemarin ada tentang misalkan yang kebanyakan tentang EKTP ya. EKTP. Jadi permasalahan pelayanan EKTP. Dicari lagi di sini dijelasin dulu permasalahannya tuh tentang EKTP-nya, masalahnya apa, lalu mekanisme seperti apa, tahapan langkahnya juga dipersiapkan. Pak, mungkin saya mentok Pak untuk mencari masalah dan saya juga punya kerjaan yang banyak misalkan di kantor atau misalkan sedang bekerja yang lain atau punya masalah lain misalkan di akademik di mana tugas yang lain pun belum beres gitu ya. Ya, kita sekarang mungkin zamannya AI, maka mencari inspirasi dari AI itu mungkin diperbolehkan, tapi tetap setiap ini harus mengacu pada poin-poin yang ini. Kita ambil contoh misalkan ya, eh, kita AI. Saya akan ambil salah satu AI aja ya, misalkan DeepSeek ya. Di sini saya pakai fitur DeepThink tapi non research. Nah, di sini pendalamannya adalah bagaimana cara kita memasukkan prompt.
sedikit aja beda promnya, pasti jawabannya tuh akan beda juga. Jadi usahakan prompt yang kita input pada AI itu sangat lengkap ya, mulai dari siapa kitanya, terus apa peran kita, lalu masalahnya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu coba dimasukkan. Saya ambil contoh tentang apa ya, uh, oke, tentang KTP aja mungkin ya. Kita akan coba mengetik, saya seorang analis kebijakan misalkan ya, saya seorang analis kebijakan uh, yang sedang menganalisis fenomena uh, permasalahan kebijakan, permasalahan manajemen pelayanan publik, permasalahan manajemen pelayanan publik. Saya ingin menganalisis, kita posisinya dulu sudah. Saya akan gitu ya. Saya akan menganalisis permasalahan publik. Saya akan menganalisis permasalahan pelayanan publik di salah satu dinas kependudukan, apa ya? Dinas kependudukan. Ya, saya ambil ini karena kemarin banyak yang ambil tema ini. Kependudukan. Masalah yang saya temukan adalah pelayanan pada dinas tersebut, masih kacau atau masih banyak masalah, terutama pada pembuatan dokumen kependudukan yang lama. Nah, kan kemarin udah dianalisis tuh berapa lamanya. Nah, dituliskan misalkan yang memerlukan waktu sampai 1 bulan, sampai beberapa minggu misalnya, karena saya ngarang juga. Lalu pelayanannya berbelit karena melalui berbagai sumber. Ini sesuaikan ya dengan masalah teman-teman. Dan sulit ya, dan karena berbagai pelayanan berbelit dan dokumen yang rumit misalkan ya, apakah selesai? Enggak, kita tambahkan perintahnya. Coba berikan saya 5 solusi yang ditinjau secara empiris untuk mengatasi masalah tersebut. Jika misalkan ini ada hidup dukcapil di perkotaan ya, jika di dukcapil yang terjadi masalah ada di daerah padat penduduk misalnya, lalu kesadaran untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang kurang,
kurang, dan banyaknya penyimpangan uh, yang dilakukan oleh calo misalkan ya. Melalui calo. Oke. Ini promnya ya teman-teman. Jadi bisa explore ulang. Jadi si di ini AI akan berpikir juga di sini. Ini pertanyaan dari seorang analis kebijakan Indonesia, misalnya dia menganalisis masalah, bla 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 gitu. Dia minta 5 solusi. Pertama, identifikasi akar masalahnya dulu. Di sini ada solusi empiris dan juga spesialisasi. Dan 5, lalu dia susun si AI-nya. Mulai dari si cantik, sabak, dan yang lain-lain. Terus, di sini ada ya. Ini ada implementasi layanan digital terpadu, jemput bola mobil keliling, tapi dengan prioritas kumuh dan padat ya, gitu. Di sini pemotongan alur birokrasi dengan one day service dan sanksi tegas atas prosedur berbelit. Di sini operasi pasar dan sanksi sosial ekonomi bagi calo, dibuat bagi yang melapor, integrasi, pelayanan yang sederhana. Ini tabel ringkasannya ada rekomendasi prioritas. Oke, teman-teman sudah mendapatkan 5 rekomendasi nih, tinggal ambil salah satu atau dua juga tidak apa-apa. Tapi jikalau misalkan ini ternyata sudah dilakukan tapi jelek, bisa jadi misalkan mengambil itu tapi dengan mekanisme yang berbeda, itu disebutnya incremental atau memotong-motong sesuatu, memotong-motong kebijakan, memotong-motong aturan, ataupun ingin yang baru juga is oke gitu ya. Karena di sini saya integrasi layanan RT RW digital gitu. Jadi si RT bisa mengajukan pelayanan dokumentasi kependudukan dengan cepat misalkan. Di sini ada one day. Tapi jikalau tanda kutip ya, tapi jikalau tidak menemukan yang pas nih dengan masalah yang teman-teman ambil, tinggal tambah aja. Coba berikan 5 solusi lain yang lebih komprehensif misalkan ya, atau silahkan explore juga AI-nya seperti apa, lebih komprehensif. Oke. Di sini akan berpikir lagi. Kita mau memberikan solusi. Di sini ada yang pertama, dia reformasi di regulasi, penghapusan persyaratan berlebih, penerapan sistem merit dan yang lain-lain. Oke, jadi di sini katanya perlu adanya revisi peraturan Pemda. Sini juga ada penerapan sistem merit atau rotasi petugas. Jadi ini sebagai penilai sih, di sini lebih pada penilaian. Ini whistleblowing system, sanksi dan hadiah uang. Wah, ngeri sih. Di sini transportasi layan menjadi co-location dan yang lain-lain ya. Jam operasionalnya di sini 24 jam malah. Di pusat perbelanjaan atau stasiun. Kan itu memudahkan kita ya untuk menganalisis masalah yang kita ambil. Kita ambil satu solusi ini, nah kita terjemahin ke yang ini tadi. Nah ini cara mengatasi masalahnya kan udah dapat nih. Nanti masukin ke Word, misalkan di sini saya akan buka Word. Nah di sini, misal ini ya. Nah di sini tinggal dijelasin penerapan. Jadi di sini awalnya untuk tugas 2 ini kan tadi udah tuh pembahasan. Nanti di sini misalkan 2.3 atau 2.4, 2.3 misalkan solusi permasalahan inovatif misalkan.
solusi permasalahan inovatif di dinas A misalkan ya, di Dukcapil A misalkan ya. Jadi teman-teman tinggal lengkapi. Nah, di sini ungkapkan dulu masalahnya secara singkat ya. Karena kan masalah udah diungkapin nih tadi di pembahasan. Di sini ungkap secara singkat. Secara singkat ya. Di sini cukup 1-2 paragraf tapi mewakili masalah yang ingin teman-teman solve atau perbaiki. Nah, di sini misalkan 1.2 kalau misalkan mau lebih rinci lagi bisa jadi misal di page lagi misalkan 2.3.1. Di sini permasalahan secara singkat misalkan. Tapi enggak juga sih, gak apa-apa, langsung tulisan aja permasalahan secara singkat. Di sini solusi penerapan solusi misalkan 2.3.2 solusi yang ditawarkan aja, atau solusi inovatif boleh lah ya, yang penting isi case ya. Misalkan berdasarkan analisis peneliti, tetap ya dinarasikan berdasarkan analisis peneliti pada beberapa literatur, berdasarkan peneliti pada literatur hal yang solusi atau inovasi atau solusi yang cocok untuk mengatasi si masalah apa kan tadi itu adalah asal masalah apa dijelaskan, salah satunya dengan penerapan One Data Policy dengan integrasi lintas sektor. Contoh misalkan di Dishub ya, di Dinas Kesehatan, di Pendidikan, dan Bank, BJP atau BRI. Misalkan gitu. Nah, yang jelasin One Data Policy adalah misalkan. Nah, biasanya perlu penekanan lagi, dijelasin. Anggaplah pembaca itu adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Yang One Data Policy adalah, nah teman-teman tinggal cari One Data Policy itu apa di Google, di sini cari One Data Policy gitu kan. Wadah banyak ya. Di sini tinggal copy paste lalu dihubungkan dengan itunya. Contoh di sini ada di Provinsi Bali, SIM Dunia juga ada. Ini bisa jadi best practice-nya nanti di SIM Duna. Pak, saya SIM Duna nggak tahu. Oke, berarti di AI terbatas kita cari di YouTube atau misalkan di beberapa sosial media, atau misalkan aturannya bisa dimasukkan juga. Caranya seperti ini, tabelnya fokusnya ini, rekomendasi dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemarin juga ada yang tentang apa sampah kemarin, ada yang tentang sampah, bahwa masalahnya itu sampah di daerah saya tuh numpuk nih. Nah, di sini juga mainkan form di sini. Jadi kalau misalkan formnya lebih pendek, misalkan tolong buat solusi untuk apa tadi pembuatan dokumen yang lama misalkan, maka si AI-nya pun akan terbatas. Semakin bagus kita membuat prompt, maka semakin bagus juga jawaban yang diberikan oleh AI. Gitu ya. Nanti setelah dibuat, dapat nanti masukkan ke sini. Caranya seperti apa, mekanisme, tahapan, atau langkah, apa yang dipersiapkan, siapa yang terlibat, dan good practice dan potensi dan hambatan. Dinarasikan, ditulis. Pak, ada contohnya nggak? Mungkin di kemarin ada ya di Anissa. Kita lihat ke bawah ya. Tapi ini juga masih banyak perbaikan. Nah, di sini masih poin-poin ya. Anissa masih poin-poin. Tapi nanti teman-teman bisa dinarasikan lah seperti. Di sini strategi utama adalah penguatan otomatisasi dan akses digital. Caranya seperti apa? Di sini katanya transportasi digital pelayanan publik dan juga mekanisme pelayanan melalui ALAN katanya.
eKTP. Karena di masalah ini kan yang saya share bahwa di Balikpapan karena adanya IKN orangnya jadi banyak, terus pelayanan pun membludak, akhirnya tidak tertangani. Buatlah alan eKTP supaya lebih cepat kayak gitulah. Dan tahapannya analisis kebutuhan, penyusunan regulasi, isinya ada kan. Nah ini bisa dinarasikan lagi ya, poin kan ini baru poin-poinnya aja. Langkah-langkahnya seperti yang menyediakan pusat informasi, memperkuat jaringan internet, dan yang lain-lain. Persiapan dan pihak-pihak yang terlibat, mulai dari Dukcapil, Diskominfo, kelurahan, kecamatan, masyarakat, dan pemerintah Kota Balikpapan, yang lain-lain. Ini dinarasikan aja. Adakah good practice-nya? Oh, ternyata ada. Di sini di Surabaya, melalui inovasi Praja, melalui Banyuwangi, melalui Smart Kampung, kayak gitu-gitu. Oke, jika teman-teman juga bisa nanti request juga diskusi di grup atau misalkan di PC boleh ya. Jadi intinya untuk menentukan solve atau misalkan apa solusi untuk satu masalah ini, jika misalkan mentok dan tidak punya waktu banyak untuk riset, ya udah tolong pakai AI yang baik gitu ya, dengan prompt yang tanda kutip tidak asal-asalan, diungkapkan juga siapa kita, tujuannya apa, terus permasalahannya apa, terus beberapa hal-hal penting diungkapkan juga sehingga AI akan berpikir lebih baik lagi. Bukan cuma mulai DeepSeek, bisa jadi melalui Cloud atau misalkan Gemini, itu dipersilahkan ya. Yang penting nanti cara isinya itu mewakili apa yang kita tulis. Oke, udah setengah jam. Nanti kita akan bahas bab 5. Terima kasih buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.